few moments later. Selamat pagi semuanya. Kita berdoa. Bisa menjawab apa yang saya begitu juga Tuhan dengan kami rumah agar mereka bisa mencari nafkah dan kebutuhan kami sehari-hari. Itu juga kami yang mengajari kami agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Kami dalam nama Terima kasih Malu dan Aziz. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan speaking secara bersama-sama. Saya ajak anak-anak kami untuk menit. Kalian speaking kelas 5. Apa mulai ya? Kita mulai 1, 2, 3 ya. Kelas 5. Siap. Siswa-siswi kelas 5 apa kabar? Baik. Siapa kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa-siswi kelas 5 semuanya. Hebat, guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, menurut tujuan masuk kita pada materi pada hari ini, saya ajak anak kami Nobel untuk membuka slide kita di media pembelajaran kita pada hari ini. Sekalian baca topik dan tujuan pembelajaran.
topi kita, berbesar suara. Topi B, imbuhan dan kata hubungan antar kalimat. Oke, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu, peserta didik mengidentifikasi berbagai makna imbuhan dalam kalimat. Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kata hubungan antar kalimat. Sudah tahu kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kalau sudah tahu kalian tujuan pembelajaran kita, saya ajak kami si Ria cari sama kita selain pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik di atas. Yang pertama, kalian jawab ya, apakah kalian pernah terjatuh? Jatuh di mana? Banyak. Bapak juga pernah jatuh. Bukan jatuh cinta ya. Yang kedua, menurut kalian apakah kata jatuh itu, kata jatuh dan terjatuh itu sama? Siapa yang bisa membedakan kata jatuh dan terjatuh? Kata jatuh dulu. Apa kata dasarnya? Tahu kalian? Tidak. Baik, Bapak jelaskan yang pertama dulu kata jatuh. Kata jatuh ini artinya kata dasar dalam bentuk aktif, di mana bisa digunakan dalam unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja. Contoh kata kalimat jatuh ini digunakan dalam kalimat yang pertama. Contohnya, Faro jatuh karena didorong oleh si Pari. Yang contoh lainnya, buah mangga si Madu jatuh karena angin kencang. Sudah tahu kan contohnya? Apa contoh lain kalimat jatuh? Ayo, satu-satu dulu kasih contoh si Jono, berdiri. Kasih tahu sama temanmu, ini ya contoh kalimat jatuh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh di sini. Besarkan suara. Ayo. Contohnya seperti mendorong sinopsis. Nggak ada kalimat jatuh. Usahakan menggunakan kalimat jatuh. Ayo. Ayo, apa contoh? Udah Bapak kasih tadi contoh kan, si Faro jatuh. Saya seperti saya yang sudah sepeda. Contoh lain. Udah Bapak kasih contoh tadi, mangga si Madu jatuh karena angin kencang. Ayo contoh, cepat. Ketawa, ayo siapa teman yang bisa bantu si Pira? Pira berdiri. Cepat. Contoh kalimat penggunaan kata jatuh. Udah kasih contoh tadi no. Faro jatuh karena didorong oleh si Pari. Nobel terjatuh. Bukan terjatuh ya, karena ada perbedaan. Jatuh. Cepat. Nobel jatuh karena bermain sepeda. Betul.
Siapa lagi yang tahu contoh lainnya? Ya, udah tahu kalian tadi contoh penggunaan kata jatuh? Udah tahu kalian tadi apa kata dasar jatuh tadi? Kata dasar jatuh ini tadi adalah dalam bentuk kalimat materi. Yang kedua, kalimat terjatuh. Kata dasar kalimat terjatuh ini anak yaitu kata dasar kalimat pasif. Baik anak-anak, menurut kalian apakah kata terjatuh dan terjatuh itu sama atau beda? Coba apa perbedaannya dulu? Dari Di ketiga. kata terjatuh ada ter, tapi di kata jatuh tidak ada ter. Baik, bisa jelaskan di mana kalimat terjatuh ini, di mana kata dasar dari terjatuh itu yaitu jatuh, sedangkan ibuannya yaitu terjatuh. Jadi kalau digabungkan itu terjatuh. Apa contoh jatuh dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Jatuh. Contoh penggunaan kalimat. Ayo, si Panca dulu. Berdiri Panca. Contoh penggunaan kalimat jatuh. Nobel terjatuh karena Bukan terjatuh. Nobel jatuh karena didorong silasing. Betul. Yang kedua si Agatha. Sandra. Dari tadi si Sandra ini kurang semangat. Udah tahu aturan Sandra? Dari sendiri. Kasih satu contoh. Baik, yang kedua yaitu kalimat terjatuh. Di mana kalimat terjatuh ini kata imbuhannya yaitu ter, sedangkan kata dasarnya yaitu jatuh. Contoh kalimat terjatuh ini dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu Nobel terjatuh karena di apa ya? Nobel terjatuh karena bukan contohnya. Nobel terjatuh di motor karena ngebut saat di jalan. Contoh yang kedua yaitu Laura siswa paling dulu lah. Tiga. Oke anak-anak, selain kalimat terjatuh, apalagi Cut. Action. Oke anak-anak, apa kata lain selain kata terjatuh menurut kalian? Anak-anak, selain kata dasar jatuh, apa saja contoh lain kata dasar yang menggunakan imbuhan ter? Satu-satu. Dasarnya dulu apa? Kalau dipakai imbuhan ter, Menjadi terbaru. contoh penggunaan kalimatnya. Saya membeli sepatu yang keluarannya terbaru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda. Oke, anak-anak, kita tahu kalian apa perbedaan kata jatuh dan terjatuh? Sudah. Oke, nanti Bapak tanya di kuis ya. Oke, masuk kita pada materi kita pada hari ini. Pengertian materi kita pada hari ini, saya ajak anak kami si Faro buka sama kita selain pengertian imbuhan ter. Bisa dibaca? Ayo baca. Besarkan suaramu ya. Imbuhan ter adalah awalan prediksi dalam bahasa Indonesia yang ditempatkan di awal kata dasar dan membentuk makna tertentu. Imbuhan ini membentuk kata kerja verbal
verbal atau kata sifat. Makna imbuhan T. Imbuhan terdapat memiliki beberapa makna, antara lain menyatakan kemampuan atau contoh menyatakan keadaan paling dramatis. Contoh, terpaling, tertinggi, tercepat. Menyatakan keadaan yang tidak sengaja. Contoh, tersandung, batu, terjatuh. Menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau dalam keadaan tertentu. Contoh, bertimbul. Oke, terima kasih buat anak kami si Baro. Nah, di mana pengertian imbuhan ter ini yaitu imbuhan ter adalah awalan atau prefiks dalam bahasa Indonesia yang ditempatkan di awal kata dasar. Contohnya tadi kan kata dasarnya jatuh atau kata dasarnya ganteng. Nah, ketika kita menggunakan imbuhan ter, bisa kita gabungkan contoh kalimat penggunaan kalimatnya yaitu siswa yang bernama Madu di kelas 5 dinyatakan di siaran TV paling terganteng di seluruh siswa-siswi laki-laki di kelas 5. Tahu kan? Tahu kalian tadi penggunaan kalimatnya bahwasanya Madu paling terganteng di kelas 5. Nah, di mana paling tergantung ini? Tergantung. Jadi apa kata dasar dalam kalimat dalam kata tergantung? Ganteng. Jadi imbuhannya Tergantung. imbuhannya ter, bukan tergantung. Kalau digabung mereka jadi tergantung. Lanjut. Yang pertama makna imbuhan ter. Ada beberapa makna imbuhan ter yang telah Bapak cantumkan di materi ini. Yang pertama yang menyatakan di mana yang menyatakan ini pada penggunaan kalimat ter ini. Yang pertama menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Apa sih? Di mana sih sering kita menggunakan imbuhan ter ini dalam yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan? Apa contoh penggunaan imbuhan ter dalam kemampuan atau kesanggupan kita dalam kehidupan sehari? Contohnya ya, Nobel paling terkuat. Ini terkuat ini menyatakan kemampuan ya, kemampuan atau kesanggupan. Apa contoh lain? Si Agatha, apa contoh lain penggunaan imbuhan ter dalam kemampuan yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan? Ayo, berdiri. Banyak. Kesanggupannya dan kemampuan. Ya betul. Apa contoh penggunaan kalimat dalam kalimat? Contohnya sekolah SD Sumber Alaki Oke, Bapak kasih contoh yang lain. Nah, ini contohnya ya. Monte terlempar batu. Ini menyatakan kemampuan yang terlempar. Monte terlempar batu karena ribut di kelas. Apa kata dasar terlempar? Lempar. Kalau kata imbuhannya?
Kalau tidak, oke, cari contoh lain yang menyatakan kemampuan dan kesanggupan. Ayo cepat. Ya udah, kasih contohnya, besarkan suaramu dalam bentuk kalimat. Oke, siapa yang bisa bantu si Agatha? Ayo lah, bisa. Penggunaan himbuan yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Itu contoh di atas ya. Ayo. Iya, contoh. Oke, betul. Apa contohnya? Kata himbuan ini yang diberikan kata himbuan contoh yang diberikan oleh si Rora menyatakan apa? Menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Anak, sekarang kita masuk pada makna himbuan ter. Himbuan ter dapat memiliki beberapa makna, antara lain yang pertama anak-anak menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Apa sih contoh yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan? Contoh yang pertama, kenapa bisa dikatakan contoh pada penggunaan himbuan ter yang menyatakan kemampuan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu contohnya terlalu. Kenapa bisa dikatakan terlalu? Contoh penggunaannya kalimatnya yang pertama. Ayo. Halo. Bukan karena mampu dilakukannya, harus pada penggunaan himbuan ter. Apa contoh yang bisa dilakukan? Ayo. Apa contoh barang yang bisa dilakukan? Bumerang. Bola. Dan udah kasih contoh penggunaan kalimatnya. Ayo, Beb. Saya tahu. Ayo baca. Oke, bola terlambung saat ditendang snowball. Oke. Di mana lambung ini menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Apa contoh lain selain terlambung? Ayo. Terangkat. Apa kata dasar terangkat? Angkat. Ketika menggunakan himbuan, jadi oke, apa contoh penggunaan kalimat itu? Ayo, Beb. Ayo, Farouk, bisa. Bisa bilang terangkat. Mana terangkat ini menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Ayo panjang. Ayo. Meja terangkat. Sniper mengangkat meja keluar saat kelas dikosongkan. Oke, terima kasih anak kami si Panca. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh penggunaan kalimat terangkat? Ayo si
Nelma keluar. Ayo. Siapa lagi yang mau menyusun sinema? Ayo silakan menggambar, silakan tidur, silakan mengambil teman. Ayo siapa lagi yang mau ikut si Nelma? Nah, baik, contoh yang kedua yaitu menyatakan keadaan paling, di mana contoh yang menyatakan keadaan paling ini seperti terbaik, di mana penggunaan kalimatnya yaitu contohnya Sandra siswa paling terbaik di kelas 5. Apa sih contoh lain yang dari paling terbaik ini? Ayo si Rasti dari tadi terus. Ayo Rasti. Yang menyatakan paling, ya, banyak contoh penggunaan paling terbaik ini. Ada lagi tertinggi, tercepat, terjelek, terganteng, termanis. Ada lagi. Sinope besarkan suaramu. Ayo besar. Ayo. Kenapa bisa Nobel ini paling tergantung? Ayo. Kenapa bisa Nobel ini? Karena bukan paling itu ya. Ayo. Ayo Rasti. Nggak tahu apa alasan Nobel paling tergantung? Karena dia cowok pencet kawan cilik ke. Oke anak-anak, contoh yang ketiga yaitu menyatakan keadaan yang tidak sengaja, dan contoh yang keempat yaitu menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau dalam keadaan tertentu. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian. Setelah kita memahami makna dari ilmuwan, ada bahan bacaan dari Bapak, dibaca dan dipahami dan ditulis di mana saja penggunaan kalimat imbuhan, kata imbuhan ke. Oke, ditulis ya, dan bukan ditulis tapi dibaca dan di. Nggak nampak. Ayo. Dibaca dan ditulis apa saja kata atau kalimat di atas yang menggunakan kata dasar dan imbuhan. Ayo. Oh, kamu dibantu. Benar. Sudah selesai dibaca? Bacanya 2 menit ya.
yang menggunakan kata dasar dan imbuhan. Udah? Ya, tidak tahu nanti disuruh berdiri ya, jangan nyanyi. Udah. Oke, baca ini. Bukan diingat semua ya. Tapi yang menggunakan kata dasar dan imbuhan ter. Ayo cepat. Sudah selesai dibaca? Oke, Bapak ajak salah satu teman kalian di kelas ini yaitu si Alicia. Ayo, tunjukkan di mana kalimat yang menggunakan kata dasar dan imbuhan. Ayo, ke depan. Dari ayo. Jelaskan di mana kata dasar dan imbuhan. Jelaskan apa kata dasarnya dan imbuhannya. Kata dasarnya kalau menggunakan imbuhan terjatuh. Oke, terima kasih Alicia. Si Daniel, depan. Ayo, depan. Mana kalimat yang menggunakan kata dasar dan imbuhan? Ayo cepat.
dengan menggunakan kata dasar bagi hubungan ke. Contoh yang ditemukan si Alicia tadi terjadi. Ayo, banyak di atas. Nah, apa kata dasar ke pentas? Apa kata dasarnya? Apa kata dasarnya dari ke bentang? Kalau digunakan, kalau digabung dengan lingkungan ke, jadi ke bentang. Oke, terima kasih buat anak kami. Daliu. Oke, sekarang Bapak bagi kelompok ya, sebanyak 5 kelompok. Dari sekali sampai si Abed, dari Agatha sampai Paro, dari Daliu sampai dari Sigata sampai Alfa, dari Daliu sampai si Paro, dari Nifar sampai ke Cici, dari Madu sampai ke Nobel, Rasim sampai ke Haji. Apa? Cara menjawab atau mengerjakan LKPD dari Bapak yaitu kan ada teks bacaan tadi kan? Bolehnya berhenti mengganggu. Oke, Bapak punya LKPD dan jawab ya. Sudah selesai anak-anak? Ada siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan di depan dari kelompok 1 sampai 5? Siapa yang mau mewakili? Dari kelompok 3. Ayo. Ayo cepat. Depan. Ayo. Ayo
anak-anak. Halo, didengarkan ya. Oke baik teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaannya ini pertama adalah apa masalah yang dihadapi kita? Masalah yang dihadapi kita adalah dia dibully dia dibully Bobby. Mengapa Bobby suka mengganggu kita? Karena Bobby sering memanggil kita panggilan si mata empat. Bagaimana ibu guru mengetahui kejadian ini? Karena kalimat-kalimat ejekan Bobby dan suaranya terlalu besar dan didengar oleh Ibu Ninda. Apa nasihat ibu guru? Bahwa tindakan Bobby yang dilakukannya tidak baik. Bagaimana Bobby bersikap? Nasihat ibu guru, Bobby meminta maaf kepada kita dan berjanji untuk kembali. Teman, baik. Oke, sekarang berkemudian. Oke, sekarang kelompok 2. Ayo, presentasikan di depan. Cepat. Baik teman-teman, saya dari presentasi apa masalah yang dihadapi? Jawabannya adalah karena Bobby telah membuli kita. Nomor 2, mengapa Bobby suka membuli? Karena Bobby suka membuktikan karena kita adalah anak yang paling pandai di kelas ini. Nomor 3, bagaimana ibu guru bisa mengetahui ini? Saat kita tidak di kelas, Bobby bergegas membuktikan yang kemungkinan kebetulan lewat dan tidak sengaja menasihatinya. Nomor 4, apakah nasihat ibu? Dia menasihati Bobby agar tidak membuli kita lagi. Nomor 5, bagaimana Bobby menjawab kami Bobby mempersilakan kamu supaya kita tidak berpikir baik dan dia akan melakukan demikian dan saya mencari. Oke, terima kasih buat anak-anak. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 3 telah mewakili teman-teman lain untuk menjawab. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan refleks kepada kalian. Jawab nanti ya, apakah mengerti kalian pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian paham apa pembelajaran kita pada hari ini? Apakah mengerti kalian perbedaan kata jatuh dan terjatuh? Oke, kalau mengerti silakan Anis jelaskan apa kalimat kata jatuh dan terjatuh. Apa kata dasar terjatuh dan hubungannya? Ayo, cepat. Terjatuh. Oke, tangan buat anak saya. Oke anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya anak kami si Monte dan Alfa membawa kita dalam doa dan berjanji. Ayo, berdoa berjanji.
tiga anak materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Shalom.